Pernah nggak sih, kamu ngerasa tubuhmu berubah aneh sejak rajin bangun malam? Bukan karena kurang tidur. Bukan karena pola makan yang kacau. Tapi karena sesuatu yang kamu sendiri nggak bisa jelaskan. Tubuhmu mulai terasa beda. Ada sensasi yang nggak biasa. Dan saat kamu coba cerita ke orang lain, mereka malah mikir kamu halu. Padahal, kamu tahu persis. Ada yang sedang terjadi dalam tubuhmu. Dan semua itu berawal dari sujud malammu yang makin sering. Assalamualaikum, wahai saudara langitku. Selamat datang kembali di Ilmu Langit. Channel yang gak cuma ngajak mikir, tapi ngajak hati buat nyatu sama Sang Maha Pencipta. Terima kasih sudah mampir. Aku tahu, kamu gak nyasar. Video ini hadir di berandamu bukan karena kebetulan. Bisa jadi ini bentuk panggilan. Bisa jadi ini bentuk jawaban. Karena ketika kamu mengetik tahajud, itu bukan karena kamu iseng, tapi karena jiwamu lagi haus. Haus akan jawaban. Haus akan cahaya. Haus akan sesuatu yang tak bisa kamu sebutkan, tapi kamu tahu, kamu membutuhkannya. Dan sebelum kita mulai, yuk, ketik angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sebagai sinyal bahwa kamu siap menerima energi positif. Siap menerima tanda-tanda langit. Siap menyatu dengan rahasia malam. Oke, kita mulai dari yang pertama. 3 tanda aneh di tubuhmu yang mulai muncul saat kamu rutin tahajud. 3 pertanda yang selama ini kamu anggap kebetulan. Padahal sejatinya, itu adalah bisikan cinta dari langit. Tanda pertama, energi yang gak masuk akal. Bayangin, kamu tidur cuma 3 jam. Bangun di sepertiga malam. Wudhu pakai air dingin. Lalu berdiri dalam sunyi, menangis sambil menengadah. Dan setelah itu, bukannya ngantuk, kamu malah ngerasa lebih segar dari sebelumnya. Tubuhmu kayak disiram kekuatan yang gak bisa dijelasin. Matamu terang. Jiwamu enteng. Langkahmu terasa ringan. Ini bukan sugesti. Ini bukan efek placebo. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang masuk melalui pori-pori tubuhmu. Saat kamu memilih bangkit dari kasurmu yang empuk demi mengejar ridhonya. Energi ini bukan dari dunia, tapi dari dimensi yang tak kasat mata. Yang hanya diberikan kepada mereka yang rela meninggalkan kenyamanan. Demi sujud yang hanya dilihat olehnya. Orang lain bilang kamu keras kepala. Padahal kamu cuma keras iman. Orang lain bilang kamu nekat. Padahal kamu tahu, keberanianmu bangun malam itu bukan nekat. Tapi bentuk cinta yang luar biasa. Kalau kamu pernah ngerasa seperti ini, jangan diam saja. Tulis di komentar, aku pejuang malam. Biar kamu tahu, kamu tidak sendiri. Dan siapa tahu, tulisanmu itu menguatkan saudara lain yang hampir menyerah. Tanda kedua, detak jantungmu tidak lagi sama. Ada hal aneh yang sering terjadi saat kamu mulai dekat dengan Allah. Detak jantungmu berubah. Kadang tiba-tiba deg-degan tanpa sebab. Kadang bergetar hanya karena mendengar ayat pendek. Atau bahkan menangis saat mendengar suara adzan. Itu bukan panik. Itu bukan gejala medis. Itu tanda bahwa hatimu mulai bersih. Dan jantungmu sedang menyambut sinyal dari langit. Tahajud adalah waktu ketika pintu-pintu langit terbuka. Dan tubuhmu, sebagai makhluk yang terbuat dari tanah dan ruh, secara alami akan merespon perubahan energi itu. Detak yang berubah bukan hanya soal denyut nadi, tapi tentang perasaan yang ikut berguncang. Tentang rasa takut yang bercampur rindu. Tentang kesadaran bahwa kamu sedang berada di titik paling rapuh. Namun justru di sanalah kamu paling kuat. Banyak orang mengejar ketenangan lewat liburan. Tapi kamu menemukannya di atas sajadah. Di bawah langit gelap. Dengan mata basah. Dan jantungmu tahu. Dia berdetak bukan hanya untuk hidup, tapi untuk menyambut getaran cinta dari Robnya. Kalau kamu pernah mengalami detak jantung yang berubah saat doa, atau merasakan ada yang menggetarkan dadamu ketika sujud, tulis di komentar, jantungku bersaksi. Karena hati yang hidup, selalu bergetar saat mengenal Tuhannya. Tanda ketiga, kulitmu mulai peka terhadap getaran halus. Ini yang paling sering dianggap remeh. Padahal ini luar biasa dalam maknanya. Kulit kita adalah perisai luar. Tapi bagi ahli tahajud, kulit bukan cuma pembungkus tubuh.
tapi sensor alami untuk merasakan energi spiritual. Kalau kamu pernah tiba-tiba merinding saat dengar lantunan Quran, atau merasa ada hawa sejuk yang menyusup lewat tengkuk, atau tiba-tiba merinding saat sedang berdoa dengan khusyuk, itu bukan angin. Itu bukan udara malam. Tapi itu adalah sinyal dari dimensi yang lebih tinggi. Kulitmu merespon. Karena tubuhmu tahu, kamu sedang berinteraksi dengan sesuatu yang sangat besar. Lebih besar dari apapun yang bisa dijelaskan manusia. Dalam sejarah para kekasih Allah, mereka menyebut ini sebagai getaran ilahiyah, di mana tubuh merinding sebagai bentuk sambutan terhadap kedatangan rahmat. Kadang kita menganggap itu cuma emosi. Padahal itu adalah bagian dari tanda bahwa kamu sedang dibukakan. Bahwa kamu sedang diberi akses masuk ke wilayah yang tidak semua orang bisa tembus. Dan ketika kulitmu mulai peka, itu tandanya hatimu sudah cukup bersih untuk merasakan sentuhan malaikat. Bukan mitos. Bukan cerita sinetron. Tapi kenyataan yang hanya bisa dialami oleh mereka yang rela menangis di sepertiga malam. Kalau kamu pernah merasa ini, tulis di komentar, kulitku merinding saat doa. Biar semesta tahu, kamu sedang diberi tanda. Dan tanda itu nyata. 3 tanda ini baru permulaan. Dan semuanya berkaitan dengan tubuh. Bukan hanya hati. Karena tahajud bukan cuma membentuk jiwa, tapi juga membentuk ulang tubuhmu. Secara perlahan, namun nyata. Di bagian kedua nanti, kita akan membahas tanda keempat yang bikin merinding. Karena berhubungan langsung dengan mimpi dan frekuensi tubuhmu. Sebuah tanda yang sering dianggap gangguan. Padahal itu adalah bentuk komunikasi dari langit. Dan 2 tanda berikutnya akan membuatmu semakin sadar bahwa tahajud bukan sekadar ibadah malam, tapi sebuah perjalanan transformasi yang bisa mengubah seluruh sistem hidupmu. Dari cara berpikir, cara merasa, sampai bagaimana tubuhmu merespon dunia. Jadi, kalau kamu sudah sampai sejauh ini, itu tandanya hatimu sedang dipersiapkan, dan tubuhmu sedang dibersihkan. Bersyukurlah, karena tidak semua orang diberi rasa penasaran sebesar kamu. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mendengar hal ini. Dan kalau kamu merasa video ini seperti sedang bicara langsung ke dirimu, coba tulis di komentar, ini tentang aku. Biar kita tahu, bahwa di balik layar, ada banyak jiwa yang sedang sama-sama memperjuangkan malamnya. Sampai jumpa di bagian kedua, di mana kita akan bongkar sisi tersembunyi dari mimpi-mimpi aneh yang ternyata bukan sekadar bunga tidur. Tapi bisa jadi, tanda bahwa tahajudmu sudah menembus langit. Karena malam bukan untuk tidur semata. Malam adalah waktu untuk naik. Naik menuju cahaya. Naik menuju ampunan. Naik menuju cinta yang abadi. Dan kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang telah dipilih untuk merasakannya. Kita sudah bahas 3 tanda di bagian sebelumnya. Dan jujur, itu baru pembukaan. Karena di bagian ini, kita akan masuk ke wilayah yang lebih dalam. Lebih misterius. Lebih personal. Dan lebih mengguncang. Sebelum kita lanjut, selamat datang kembali, wahai pejuang sepertiga malam. Kamu yang tetap bertahan. Kamu yang hatinya haus. Dan kamu yang saat ini sedang mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam tubuhmu. Terima kasih karena masih setia. Karena video ini tidak datang begitu saja. Kamu tidak sedang iseng. Kamu sedang dipanggil. Kamu sedang diberi kesempatan untuk memahami bahwa apa yang kamu alami bukan kebetulan. Dan sebelum lanjut, bantu tulis di komentar 77. Sebagai bentuk sinyal bahwa kamu siap menampung energi positif dari langit. Sebagai pertanda bahwa kamu siap menerima jawaban. Dan siap untuk terus menapak di jalan cahaya. Sekarang, kita masuk ke tanda keempat. Yang sering bikin orang gemetar. Tapi sekaligus penasaran. Tanda keempat mimpi-mimpi yang terasa nyata dan bersisik. Kamu pernah nggak ngerasa kayak mimpi tapi bukan mimpi? Seolah-olah kamu sadar, tapi tetap tertidur. Dan di dalam mimpi itu kamu melihat cahaya. Kamu mendengar suara. Atau bahkan kamu merasa sedang berada di tempat yang sangat asing. Namun entah kenapa terasa sangat damai. Atau sebaliknya, kamu tiba-tiba melihat sosok gelap.
Tapi bukan hantu. Bukan jin. Lebih kepada sesuatu yang dalam. Banyak orang menyebut ini mimpi biasa. Tapi buat orang yang rutin tahajud, mimpi itu bukan cuma bunga tidur. Tapi bisa jadi media komunikasi antara ruh dan langit. Mimpi seperti ini sering hadir saat tubuh sudah bersih. Saat hati sudah bening. Dan saat frekuensi jiwamu mulai sejajar dengan panggilan langit. Ada mimpi yang membawa pesan. Ada yang membawa peringatan. Ada pula yang hanya menunjukkan bahwa kamu sedang diawasi. Tapi bukan diawasi dalam arti negatif. Melainkan dijaga. Diperhatikan. Dan dibimbing. Ada seorang hamba Allah yang rajin tahajud. Dia pernah bermimpi bertemu seseorang bersorban putih, yang menuntunnya menyusuri lorong panjang penuh cahaya. Ketika dia bangun, dia tak tahu harus cerita ke siapa. Karena itu terlalu suci untuk dijelaskan. Kalau kamu pernah mengalami mimpi yang terasa hidup, atau mimpi yang membuat kamu menangis saat bangun, tulis di komentar, "Aku pernah bermimpi cahaya." Karena bisa jadi, itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah tanda bahwa ruhmu sedang disentuh. Dan jangan takut kalau kamu juga pernah mimpi gelap. Karena itu bukan berarti kamu buruk. Bisa jadi, itu bentuk detoks dari jiwa. Allah membersihkan kita lewat caranya. Termasuk melalui mimpi. Khusus pejuang tahajud. Mimpi bukan hanya cerita, tapi fragmen dari sebuah perjalanan spiritual. Yang pelan-pelan, mengarah ke kedekatan yang hakiki. Tanda kelima, kemampuan membedakan energi orang lain. Ini yang paling tidak terduga. Dan paling bikin kaget. Karena semakin kamu dekat dengan tahajud, semakin kamu bisa merasakan energi orang lain. Kamu bisa tahu siapa yang tulus. Siapa yang manipulatif. Siapa yang hanya baik di mulut. Dan siapa yang menyembunyikan niat jahat. Padahal kamu gak pernah belajar psikologi. Gak pernah ikut pelatihan membaca bahasa tubuh. Tapi hatimu tahu. Tubuhmu tahu. Ada alarm alami yang berbunyi ketika kamu didekati oleh orang yang negatif. Itu bukan kamu yang jadi overthinking. Itu adalah bentuk peningkatan kesadaran. Bahwa tubuhmu sedang dilatih. Untuk mengenali vibrasi. Membedakan energi. Tahajud bukan hanya soal doa dan tangis, tapi juga soal penyucian. Dan salah satu hasil dari penyucian itu adalah kemampuan untuk membaca. Membaca bukan dengan mata, tapi dengan nurani. Kamu masuk ruangan, langsung terasa nggak enak. Kamu duduk dekat seseorang, langsung pengap. Kamu ngobrol sama orang tertentu, langsung pusing. Itu adalah alarm ruhani. Dan sebaliknya. Kamu bertemu orang yang kalem. Langsung nyaman. Padahal baru ketemu. Itu adalah sambutan dari semesta. Karena energi yang bersih akan saling mengenali. Kalau kamu sering merasa seperti ini, tuliskan, "Aku bisa merasakan energi." Karena ini bukan ilusi. Bukan sok spiritual. Tapi tanda nyata bahwa tubuhmu sedang disesuaikan dengan getaran langit. Dan ini juga bisa jadi tantangan. Karena semakin peka, semakin kamu sulit berpura-pura. Kamu gak bisa lagi nyaman di tempat yang penuh dusta. Gak bisa lagi akrab dengan energi yang tidak jujur. Tapi disitulah keistimewaannya. Karena kamu jadi tahu bahwa setiap manusia memancarkan aura. Dan kamu sedang diajari untuk tidak hanya melihat dengan mata, tapi juga dengan rasa. Kelebihan ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menjaga langkah. Supaya kamu tidak terseret oleh arus dunia. Supaya kamu tetap kuat. Meski berada di tengah kebisingan. Tahajud pelan-pelan membentuk ulang peta jiwamu. Dari seseorang yang reaktif. Menjadi seseorang yang reflektif. Dari orang yang mudah terpengaruh. Menjadi pribadi yang bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang. Dan itu bukan hasil dari seminar. Tapi dari air mata di malam sunyi. Yang jatuh pelan. Tapi mengangkat derajatmu tinggi. Di dua tanda ini, kita sudah masuk ke ranah ruhani. Ke wilayah yang tidak bisa diukur dengan logika biasa. Mimpi. Dan kemampuan merasakan energi. Semua ini bukan fiksi.
Bukan mistis, tapi spiritual. Dan sayangnya, tidak banyak orang membicarakannya. Padahal justru disinilah letak keajaiban tahajud. Ia tidak hanya memperbaiki ibadah, tapi juga membuka gerbang kesadaran yang selama ini terkunci rapat. Dan kalau kamu merasa tanda-tanda ini mulai kamu alami, bersyukurlah. Itu artinya kamu sedang diberi izin untuk naik ke tahap selanjutnya. Karena di bagian ketiga nanti, kita akan bahas tanda terakhir yang paling mengejutkan. Tanda yang bukan hanya dirasakan oleh tubuh, tapi juga diakui oleh orang lain. Bahkan tanpa kamu cerita, tanpa kamu pamer. Mereka akan sadar bahwa kamu bukan orang biasa lagi. Kita akan ungkap bagaimana tahajud mengubah cara orang memandangmu. Bukan karena kamu berubah gaya, tapi karena aura jiwamu sudah naik level. Dan terakhir, kita akan simpulkan semua. Apa makna di balik perubahan-perubahan ini? Dan bagaimana cara menjaganya? Agar tidak hilang. Agar tetap kuat. Agar kamu bisa terus menapak. Meski gelapnya dunia semakin pekat. Sampai sini. Kalau kamu masih bersama kami, tandanya kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah pencari. Kamu adalah penempuh jalan sunyi yang sedang mencari cahaya sejati. Dan ketahuilah, semua tanda ini bukan karangan, tapi kenyataan yang terjadi pada para pecinta malam, yang menjadikan sujudnya sebagai rumah, dan air matanya sebagai saksi cinta kepada Sang Pencipta. Ketik di komentar, aku ingin terus di jalan ini. Agar semesta tahu, kamu siap melangkah lebih dalam, lebih tinggi, lebih dekat. Karena setiap malam yang kamu lewati dengan tahajud, bukan hanya mencatat pahala, tapi membentuk ulang siapa dirimu sebenarnya. Dan di balik tubuhmu yang mulai berubah, itu adalah kode bahwa kamu bukan manusia biasa lagi. Sampai bertemu di bagian ketiga, di mana perubahan terbesar akan benar-benar terlihat. Salam hangat untuk para pejuang malam, para pecinta sepertiga akhir, dan para penempuh jalan sunyi yang saat ini masih bersama kami. Di perjalanan yang tidak biasa. Perjalanan yang pelan, tapi pasti, mengubah tubuh, jiwa, dan takdir. Terima kasih karena kamu masih bertahan. Kamu masih menyimak. Dan kamu masih ingin tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam hidupmu. Karena sekali lagi, kamu tidak sedang menonton secara kebetulan. Ini bukan video viral yang muncul karena algoritma. Ini adalah panggilan yang dikirim oleh langit. Dan kamu, dengan kesadaran atau tidak, sudah menjawabnya. Sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar 77. Sebagai bentuk pernyataan bahwa kamu siap menerima kebaikan. Bahwa kamu siap menerima sinyal dari langit. Dan kamu siap menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kita telah membahas 5 tanda sebelumnya. Semua terasa aneh, tapi nyata. Dan kini, kita sampai pada tanda ke-6. Tanda paling halus, paling tidak terduga, tapi dampaknya luar biasa. Tanda ke-6, wajahmu berubah tanpa makeup. Ini bukan dongeng, dan bukan juga bualan. Tapi banyak orang yang rutin tahajud mengalami perubahan pada wajah mereka. Dan yang paling ajaib, itu bukan karena krim, bukan karena perawatan, tapi karena nur dari dalam. Ada seorang wanita, biasa saja secara fisik, namun karena rutin tahajud, wajahnya pelan-pelan memancarkan ketenangan. Matanya jernih, bicara lembut, dan setiap orang yang bertemu dengannya langsung merasa nyaman. Bahkan beberapa orang berkata, ada yang beda dari kamu sekarang. Tapi dia sendiri tidak menyadari bahwa perubahan itu berasal dari dalam. Dan itu juga terjadi pada banyak pria yang tadinya wajahnya penuh kerut karena stres, tiba-tiba menjadi lebih adem, lebih ringan dilihat, lebih tenang. Ini bukan karena sulap, tapi karena tubuh yang bersih, hati yang tenang, dan jiwa yang disucikan lewat sujud di waktu sunyi.
Wajah yang dibasuh wudhu di sepertiga malam. Lalu diiringi tangisan dan doa. Akan perlahan memancarkan nur. Dan nur itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa dipalsukan. Dan tidak bisa dipakai dengan editan. Ini adalah karunia dari Allah. Untuk mereka yang bersedia bangun. Ketika dunia sedang tertidur. Yang bersedia berdoa. Ketika manusia lain sibuk bermimpi. Dan kamu tahu. Cahaya itu bukan hanya terlihat. Tapi juga terasa. Ketika kamu bicara. Orang akan mendengarkan. Ketika kamu tersenyum. Orang akan ikut tersenyum. Ketika kamu hadir. Orang merasa tenang. Inilah aura. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat. Dan inilah puncak dari perubahan tubuh akibat tahajud. Bukan six-pack. Bukan glowing. Tapi ketenangan. Yang terpancar dari wajah yang sering sujud. Kalau kamu merasa akhir-akhir ini, orang-orang mulai memperhatikan kamu secara berbeda. Tapi kamu tidak merasa melakukan apa-apa. Coba cek. Jangan-jangan. Itu adalah tanda bahwa nur sudah mulai hadir. Dan nur itu tidak datang sekaligus. Dia hadir pelan-pelan. Seiring kamu terus menjaga sujudmu. Menjaga air matamu. Dan menjaga hatimu tetap bersih. Maka, jaga itu. Pelihara itu. Karena itu adalah warisan langit. Yang dititipkan ke tubuhmu. Bukan untuk dibanggakan. Tapi untuk menenangkan sekitar. Banyak orang mengejar kecantikan dan ketampanan. Tapi hanya sedikit yang mengejar ketenangan dalam wajah. Dan kamu sudah menempuh jalan itu. Tanpa kamu sadari. Kamu tidak lagi sama. Dari semua tanda yang telah kita bahas. Satu hal yang pasti. Kamu tidak lagi sama. Tubuhmu mulai peka. Jiwamu mulai lembut. Hatimu mulai tajam. Dan wajahmu mulai bercahaya. Kamu bukan lagi orang biasa. Kamu adalah pribadi yang telah disentuh oleh rahmat. Dan tidak ada yang lebih indah daripada tubuh yang diberi tanggung jawab untuk membawa cahaya. Tahajud bukan hanya rutinitas. Bukan hanya ibadah tambahan. Tapi cara langit mengirimkan pesan kepada bumi. Lewat tubuhmu. Lewat dirimu. Dan lewat perjalanan hidupmu. Banyak orang hanya mengejar hasil. Tapi kamu telah menjalani proses. Proses yang tidak dilihat orang. Tapi sangat dirasakan oleh langit. Dan sekarang, tubuhmu mulai berubah. Karena hatimu sudah berubah lebih dulu. Maka jangan berhenti. Jangan menyerah. Jangan lengah. Karena perubahan ini bukan untuk satu malam. Tapi untuk seluruh hidupmu. Dan ingat, tidak semua orang diberi tanda. Hanya mereka yang terpilih. Yang akan melihat perubahan ini. Dalam tubuhnya. Dalam hidupnya. Dan dalam takdirnya. Kalau kamu merasa semua ini sedang terjadi dalam hidupmu, tuliskan di komentar aku siap menjaga cahaya ini. Sebagai bentuk janji. Bukan kepada kami. Tapi kepada dirimu sendiri. Bahwa kamu tidak akan kembali pada kegelapan. Dan kalau kamu belum melihat semua tanda ini, jangan khawatir. Tetap bangun. Tetap sujud. Tetap jaga hatimu. Karena tahajud tidak pernah sia-sia. Air mata di malam hari tidak pernah hilang. Semua dicatat. Semua dihitung. Dan semua sedang membentuk kamu. Menjadi versi terbaikmu. Akhirnya, video ini bukan hanya untuk menjelaskan. Tapi untuk mengingatkan. Bahwa tubuh kita pun bicara. Saat jiwa kita mulai mendekat pada Allah. Jangan abaikan tanda-tanda itu. Karena mereka adalah surat cinta dari langit. Yang dikirim khusus hanya untukmu. Sampai jumpa di video ilmu langit selanjutnya. Tetap jaga malam-malammu. Karena disitulah perubahan paling ajaib sedang berlangsung. Dan kamu adalah bagian dari keajaiban itu.